syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Mari umat Tuhan bersama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita nyatakan syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. yang menjadikan segalanya. Ajaib Perkasa yang diperbuatnya yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bersama, kita mengangkat tangan dan kita nyatakan kepada Allah kita, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bangkit berdiri, katakan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. sebab Tuhan itu baik. Katakan bersama, Sebab Tuhan Tuhan baik. Mejuah-juah man bante krina perpulungan kekelangan Tuhan. Mari kasih pesikap pusuh ukur ras dirinta. Bagepe krina isi jabunta. Ibas kita ngelakoken kebaktin minggunta.
ibas wari enda. Tetap dengar kita ngelakukan kebatin minggu, ibas jabu-jabunta, ibas situasi inta ngalakan pandemi COVID-10 siwah enda. Kekelengan Tuhan, ibas renungan khotbah, tetap dengar ibabai kami kita ibas bahasa Indonesia. Kelah banci ras anak-anak ta sikitik dengar ibas jabunta kerinana. Banci siang kai, karena kata di bata, si isahkan ibas kebatin minggu enda. Maka perpulungan kekelengan Tuhan, mari dagesi pesikap ukurta, ope dengar si benakan megikan kata di bata. Ras kita lebih ertoto, mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang berkuasa, yang menyertai kehidupan kami, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat penyertaan dan pertolonganmu dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam situasi kami pada saat ini. Kami masih Tuhan perbolehkan untuk merasakan kasih setiamu yang tetap memimpin kehidupan kami dalam seluruh aktivitas kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar juga Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu kami pada hari ini. Urapi kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Firman-Mu dapat menjadi kekuatan kehidupan kami di tengah-tengah situasi kami saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu, ajari hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat kepintaran, supaya hamba-Mu dapat mengabarkan kabar sukacita dari firman-Mu. Inilah kami semuanya Tuhan, walau kami berada di rumah kami masing-masing dalam mengadakan ibadah minggu kami, tidak mengurangi rasa hormat kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Biarlah melalui ibadah minggu kami, dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, menjadi pujian bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu yang berbahagia ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Adibas bahasa Karo, Sada Tawarik 16 ayat 31 se 36. Adibas Indonesia 1 Kronika 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan, kami bacakan 1 Kronika 16 ayat 31 sampai 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu keempat Paskah. Masa-masa Paskah dirayakan 50 hari lamanya, yang dimulai dari malam Paskah.
dan berlangsung hingga hari raya Pentakosta yang kita sebut dengan hari ke-50 ataupun yaitu hari turunnya Roh Kudus, entah peninta nusurna kesah sibadia. Pada masa-masa Paskah ini adalah masa untuk menyanyikan sukacita kemenangan, sukacita atas kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minggu Paskah ini yang kita rayakan hari ini dalam bahasa Latin disebut dengan Minggu Jubilate, yang artinya bersoraklah. Minggu ini mengajak kita semua umat Tuhan untuk bersorak atas kemenangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang telah memenangkan kita, yang telah menyelamatkan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahan renungan kita pada hari Minggu ini menceritakan tentang nyanyian pujian Daud dan umat Israel yang diperbolehkan Tuhan untuk membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Terus dikatakan peti perpadanan yang selama 20 tahun berada di Kiriat Yearim, 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Renungan kita ini adalah nyanyian syukur bagi Tuhan dari Daud dan bangsa Israel di hadapan tabut perjanjian yang diperbolehkan Tuhan kembali ke Yerusalem. Bani Asaf dan saudara-saudaranya disuruh oleh Daud untuk bernyanyi, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan tetap menyertai umatnya, bangsanya, terlebih-lebih tabut perjanjian diperbolehkan kembali dibawa ke Yerusalem. Saudara terkasih, Daud dan segenap umat Israel bernyanyi menaikkan syukur, merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah situasi mereka. Bukan hanya umat yang dipanggil untuk bersyukur, bersorak, tapi seluruh semesta dipanggil untuk melihat perbuatan Tuhan yang begitu besar, menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup, Allah yang hidup, yang senantiasa peduli menyertai umatnya dalam setiap langkah kehidupannya. Dipanggil alam semesta menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupannya. Invokasio kita mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah. Artinya, nyatakanlah sukacita di dalam kehidupan kita bukan karena kebolehan kita. Kita bisa selamat, tabut perjanjian bisa dibawa dari Kiriat Yearim ke Yerusalem. Semuanya adalah karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudaraku, kembalinya tabut perjanjian ke Yerusalem adalah simbol bahwa Allah bertakhta di Sion, menyertai umatnya, menjadi raja di atas seluruh ciptaannya. Kembalinya tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang senantiasa memberi sukacita, menyatakan pertolongannya bagi segenap umat manusia. Saudaraku, kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, yaitu dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang rela mati menyelamatkan kita umat manusia. Dan inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, agar jemaat hidup di dalam kasih Kristus yang telah mengasihi umatnya, yang telah rela mati untuk menyelamatkan manusia. Agar nyata kasih Allah dalam kehidupan kita di dalam kematian Yesus Kristus. Kita diselamatkan, kita dipanggil untuk menyatakan
kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Paulus menekankan umat di jemaat Efesus untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup dalam kasih dan pertolongan Tuhan, mempergunakan setiap waktu-waktu yang ada, setiap kesempatan yang ada untuk memuji, menyatakan kasih Tuhan. Paulus mengingatkan umat di Efesus untuk tetap mengerti, mencari kehendak Tuhan, menjauhi kemabukan katanya, menjauhi hawa nafsu yang merusak hubungan dengan Tuhan. Hidup dalam tuntunan roh, akal, pikiran, ucapan, dan perbuatan senantiasa nyatakan dalam kesetiaan kepada Tuhan yang hidup dipimpin oleh roh. Berkata-kata satu dengan yang lain dengan penuh hikmat melalui mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Berkata-kata satu dengan yang lain dengan penuh hikmat. Bagaimana ungkapan kita bisa membangun orang lain, membangkitkan dia dari keterpurukannya. Dengan kata-kata kita, dia bisa menikmati persekutuannya dengan Tuhan. Saudaraku, marilah nggongi arah kata-kata anta dengan ucapan kita, dengan kita berbicara, bisa membangkitkan kehidupan orang lain dalam menapaki kehidupannya dengan ada kata penyejuk dari kita, penyemangat dari kita, atau menjatuhkan. Saudara, biarlah seluruh ungkapan yang kita ucapkan sebagai orang-orang beriman bisa membangkitkan, menguatkan orang lain dalam kehidupannya. Senantiasa mengucap syukur atas segala hal dalam nama Tuhan. Bagi Paulus, mengucap syukur adalah hal yang penting baginya. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hilang dalam sukacita kita. Karena di dalam sukacita itulah kita memperoleh kekuatan untuk bisa menjalani segala kehidupan ini. Saudaraku, sikap hidup penuh bersyukur, sikap hidup penuh sukacita, mengkondisikan hidup kita untuk senantiasa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di setiap sisi kehidupan kita, kita harus fokus terhadap hal-hal yang positif yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Kadang berbeda dengan kehendak kita. Tapi dalam hal kita menjalaninya, kita bisa menyatakan, oh ternyata apa yang aku pikirkan tidak itu yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya itu demi kebaikanku, demi keutuhan keluargaku, demi aku dan anak-anakku, aku dalam pekerjaanku bisa tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, ada satu cerita, seorang ibu menyuruh anaknya untuk membeli sebotol minyak ke warung. Di tengah jalan sewaktu pulang, anaknya itu tersandung batu, sehingga minyak dalam botolnya tertumpah separuh. Begitu dia sampai di rumah, dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku tadi tersandung batu, minyak tertumpah separuh." Apa kata ibunya? Tidak apa-apa. Beberapa hari kemudian, ibunya kembali menyuruh adiknya untuk membeli minyak ke warung. Hal yang sama terjadi. Ketika pulang, si adik pun tersandung batu dan minyak dalam botolnya tertumpah separuh. Begitu dia sampai di rumah, dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, tadi saya tersandung batu, minyaknya tumpah. Tapi saya berhasil menyelamatkan separuh lagi. Ini minyak separuh dalam botol," katanya kepada ibunya. "Anakku, terima kasih." Saudaraku, kejadian yang sama, tapi respon kedua anak tadi berbeda. Si abang atau si kakak melihat secara negatif, sedangkan si adik melihat dari segi positif. Aku akan jatuh kalau situasinya seperti ini. Kalau ini yang terjadi, aku akan hilang. Hidupku akan lenyap.
benenaring angku situasi si bagian rupanya. Ternyata tidak. Si adik melihat, walaupun tertumpah separuh minyak dalam botol, tapi dia masih tersenyum karena bisa menyelamatkan separuh minyak di dalam botol. Saudaraku, bila kita berusaha kepada hal-hal yang positif, maka kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Pak Andar Ismail dalam satu bukunya, Hidup Berpengharapan, dia mengatakan seperti ini. Kita berpengharapan selama kita hidup. Dan kita hidup selama kita berpengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup. Dan kita hidup selama kita masih berpengharapan. Dan pengharapan kita sebagai orang-orang percaya tidak sia-sia. Sumber pengharapan kita anak-anak Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya nyata dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudaraku, dalam situasi kita pada saat sekarang ini, mungkin mudah sekali kita jatuh, goyah dalam berpengharapan. Tapi ada satu kekuatan kita saat ini. Punya iman yang teguh, yakin bahwa kasih setia Tuhan yang selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang menyertai kita, itu yang menguatkan kita, itu yang menolong kita. Kondisi kita saat ini tidak membuat kita berhenti untuk bersorak, tidak membuat kita berhenti untuk bersuka cita. Seperti tema kita, bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Kita masih mampu untuk bersyukur kepada Tuhan dengan kondisi kita seperti ini. Karena kita yakin percaya, seperti ungkapan pemazmur, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya tetap ada. Selamatkanlah kami ya Tuhan, selamatkan kami, karena Engkaulah penyelamat kami. Pada saat ini juga, kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena keselamatan yang dari Tuhan, itulah kasih setianya yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, biarlah pada saat ini, saya, Anda, kita semua percaya, yakin bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini. Dalam berbagai situasi kehidupan kita yang berdampak di dalam kebersamaan kita dalam keluarga, ekonomi kita, kesehatan kita, hidup sosial kita, kehidupan bergereja kita, dalam ibadah-ibadah kita, persekutuan-persekutuan kita, semuanya terdampak akibat situasi saat ini. Tapi yakin dan percaya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Demikian firman Tuhan, saudaraku, semuanya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini, Tuhan memperbolehkan kita menikmati kasih setianya. Dan semuanya itu bukan karena kebaikan kita, tapi semuanya adalah karena kasih Tuhan di dalam hidup kita, anak-anak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat sapaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Menguatkan kami terlebih-lebih dalam kondisi situasi kami saat ini. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah yang telah menyertai kami. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami. Kuatkan kami Tuhan. Sehingga dalam situasi seperti ini pun kami tidak hilang untuk berpengharapan kepadamu. Tapi tetap kami punya iman yang teguh. Karena kami yakin percaya dalam situasi kondisi kami saat ini pun Tuhan senantiasa menolong kami, menguatkan kami, menyertai kami. Inilah kami semuanya anak-anak-Mu. Di tengah-tengah keluarga kami semua Engkau tahu apa kerinduan kami saat ini.
Nyatakan Tuhan kerinduan-kerinduan semua anak-anak-Mu, sehingga menjadi sukacita dalam hidup kami. Terpuji, termulia Engkau. Inilah kami Bapa. Ampunkan kami akan salah dan dosa kami, dan pimpin kami semuanya, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami, untuk tetap setia kepadamu, dan yakin bahwasannya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya menyertai kehidupan kami. Terpuji, termulia Engkau Bapa. Dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Pucuk rasma juah-juah, selamat wari Minggu, Minggu Jubilate. Artinya, bersoraklah kepada Tuhan. Pucuk.